Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah programmer. Pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin salah satu artikel aku yang berjudul tipe data dan variabel di C++. Jadi pada, pada artikel sebelumnya kita sudah belajar membuat sebuah program bernama Hello World. Namun pemrograman tidak terbatas hanya untuk mencetak teks sederhana di layar. Mari kita bayangkan bahwa saya meminta teman-teman untuk menuliskan Hello World sebanyak 10 kali. Kemudian di waktu yang lain saya meminta teman-teman untuk mengganti tulisan tersebut. Pasti akan sangat merepotkan jika harus mengganti satu persatu. Maka dari itu, C++ memiliki sebuah program bernama variabel. Jadi untuk lebih pahamnya kayak gimana, kita akan langsung masuk aja ke praktikumnya. Jadi untuk yang pertama, teman-teman bisa buka text editor milik teman-teman masing-masing. Di sini aku menggunakan VS Code. Kita buka text editornya, kemudian kita buat file baru. Jadi pada praktikum kali ini aku membuat nama filenya yaitu variabel.c++. Variabel.c++. Nah, setelah seperti ini, sama seperti membuat program yang kemarin, kita mulai dengan tanda hash atau tanda pagar, kemudian include, kemudian tanda kurang dari, dan iostream. Nah, jadi ini untuk apa? Ini fungsinya untuk memasukkan library iostream. Setelah itu, di baris ketiga, kita tambahkan int main. Ini adalah fungsi yang akan pertama kali dipanggil oleh komputer ketika dijalankan. Kemudian tanda kurung awal. Kemudian kayak kemarin std .2 cout. Kemudian hello world. Ini yang akan ditampilkan di konsolnya, hello world-nya. Kemudian di C++ ketika kita ingin menambahkan enter, kita bisa tambahkan dengan tanda kurang dari, kemudian std inline atau enter. Ini kalau kita jalankan, nah ini akan muncul tulisan hello world sebanyak satu kali. Nah, terus gimana kalau aku meminta kalian untuk membuat sebanyak 10 kali? Kita coba saja ya, kita Ctrl C kemudian Ctrl V, banyak 10 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita save, kemudian kita running lagi. Nah, makanya akan memunculkan hello world sebanyak 10 kali. Nah, terus kalau seumpamanya aku meminta teman-teman untuk mengganti tulisannya kayak gini, cuma hello world ini aku ganti menjadi nama aku ya, Dimas. Oke, 10 kali. Nah, ini pasti bakal merepotkan kalau harus mengganti satu persatu. Ini masih 10 ya. Coba aku minta teman-teman buat kayak 20 atau 100 atau 1000. Nah, bakal lebih rumit kan kalau harus mengganti semua itu. Apalagi kalau harus mengganti satu persatu. Nah, maka dari itu si pas ini punya sebuah program bernama variabel. Jadi variabel itu apa? Variabel adalah sebuah wadah untuk menyimpan sebuah nilai data. Di C++ ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel, kita juga harus mendeklarasikan juga jenis tipe data yang akan digunakan. Jadi khusus untuk C++ ini, ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel, hal yang wajib dilakukan adalah juga mendeklarasikan tipe datanya. Kemudian tipe data ini apa aja? Jadi tipe data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe data angka, untuk angka dan berhubungan dengan aritmatika. Kemudian tipe data karakter, untuk karakter dan angka bukan untuk operasi aritmatika. Dan kemudian ada tipe data logika, untuk logika benar atau salah. Nah, kemudian ini adalah ukuran memori dari setiap tipe data. Ada boolean, yaitu ini tipe data logika, ada 1 byte. Kemudian ada char, ini karakter, 1 byte juga. Kemudian ada integer, ini tipe data angka, ini 2-4 byte. Kemudian ada floating ini untuk apa? Floating ini untuk desimal, ini 4 byte. Kemudian double, ini kelipatannya dari float, juga bisa untuk bilangan desimal, 8 byte. Nah,
Terus gimana cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel? Jadi C++ adalah bahasa yang sangat mengharuskan setiap variabel dideklarasikan dengan tipenya sebelum digunakan. Ini memberitahu compiler ukuran yang akan disimpan dalam memori untuk variabel dan bagaimana menafsirkan nilainya. Sintaks untuk mendeklarasikan variabel baru dalam C++ sangatlah mudah. Kita cukup menuliskan tipe diikuti dengan nama variabel. Jadi kayak gini. Jadi itu kita tuh harus mendeklarasikan juga tipe datanya. Karena apa? Yang pertama, untuk memberitahu compiler berapa ukuran memori yang akan digunakan. Jadi ini ukuran memorinya. Nah, kemudian cara untuk mendeklarasikan kayak gimana? Kita cukup tipe datanya ada integer, floating, char, kalian bisa pilih. Kemudian nama variabelnya. Nah, ini kita akan coba. Ini kita hapus dulu. Kita buat sebuah variabel yang bertipe integer, kemudian dengan nama variabelnya a, kemudian diakhiri dengan jangan lupa pakai titik koma. Setelah itu kita buat variabel baru lagi dengan tipe data float, kemudian dengan nama myNumber, kemudian pakai titik koma. Nah, kemudian untuk kayak gini, ini kita udah membuat sebuah variabel. Ini adalah dua deklarasi variabel yang valid. Yang pertama mendeklarasikan variabel tipe integer dengan pengidentifikasi a. Yang kedua mendeklarasikan variabel tipe float dengan pengidentifikasi myNumber. Setelah dideklarasikan, variabel a dan myNumber dapat digunakan dalam lingkup lainnya dalam program. Jika mendeklarasikan lebih dari satu variabel dengan tipe yang sama, semuanya dapat dideklarasikan dalam satu pernyataan dengan memisahkan pengidentifikasinya dengan koma sebagai contoh. Nah, ini jika kita itu membuat nama, jika kita ingin membuat sebuah variabel dengan tipe data yang sama tapi punya banyak, kita cukup dengan menambahkan komanya. Ini mendeklarasikan tiga variabel a, B, dan C semuanya bertipe integer dan memiliki arti yang persis sama dengan kayak gini. Jadi ini sama ini itu sama, tapi ini bakal lebih ringkas ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk menampilkannya. Jadi kita cukup dengan std, kemudian cout kayak gini, kemudian nama variabelnya dengan a ya, kemudian stdnline. Nah, tapi kan a ini belum aku kasih nilai ya. Terus untuk memberikan nilainya kayak gimana? Kita cukup dengan menambahkan sama dengan, kemudian nilainya berapa? Contohnya 5. Ini kalau kita running, makanya akan muncul tulisan 5 kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini sama aja kayak yang myNumber. Kita cukup ganti a nya dengan myNumber, myNumber. Ini kalau ini floating, karena ini floating, kita bisa kasih nilainya berapa ya, contohnya bilang desimal ya, 2,1. Koma itu kalau untuk di C++ kita bisa tambahkan dengan titik ya teman-teman. Kalau kita running lagi, nah bakal muncul tulisan 5 dan 2,1. Kemudian untuk melihat seperti apa deklarasi variabel beraksi dalam sebuah program, mari kita lihat seluruh kode C++ dari contoh di bawah ini. Nah, gini, ada input stream. Nah, ini ada baru using namespace std. Gunanya untuk apa? Ini tuh untuk menyingkat. Jadi kita nggak harus selalu menuliskan std. Jadi kayak gini. Kita kan buat program yang sama kayak gini. Pertama kita buat kita hapus dulu nih. Dan ini integer a, B, kita buat dua buah variabel a dan b bertipe integer. Kemudian ini kita buat sekali lagi integer lagi dengan nama result. Setelah itu kita kasih nilai a sama dengan 5, kemudian b sama dengan 2, benar kan? Benar ya? Kemudian a sama dengan 1. Jadi masih bingung a yang ini itu a yang ini. Nah, berarti
A-nya ini 5-nya masuk ke sini, jadi 5 tambah 1 A yang baru itu nilainya 6 kayak gitu. Kemudian result sama dengan A dikurangi B. Ini. Kemudian cout result STD. Nah, kan gini. Kalau gini kan agak ribet ya kalau kita harus nambahin banyak kan. Kalau ini kita hapus, ini bakal error. Lihat, shotnya bakal error dan ini bakal ada tanda merah. Nah, untuk mempermudah kayak gimana, kita bisa tambahkan yang namanya tuh using nama space std. Jadi kayak yang di sini. Nah, kayak gini. Kalau kita kasih ini, ya ini nggak bakal error lagi. Terus ini kita bisa juga hapus ya teman-teman. Kalau kita giniin dan kita running, kalau tulisan 4 itu dari mana? Ini A nya 5 masuk ke sini kan, jadi 6. A yang baru itu 6 kurangi 2 itu 4, jadi kayak gitu. Nah, ada notice yaitu bahasa C++ adalah bahasa peka huruf besar kecil. Artinya pengenal yang ditulis dengan huruf kapital tidak sama dengan pengenal lain yang namanya sama tetapi ditulis dengan huruf kecil. Jadi misalnya ada variabel yang namanya itu result pakai huruf kapital semua, kemudian di bawahnya tidak akan sama dengan variabel result pakai huruf kecil semua, ataupun variabel result yang huruf R2 yang kecil. Ini adalah 3 pengidentifikasi berbeda yang mengidentifikasi 3 variabel berbeda. Jadi kalau kita itu resultnya semua kita ganti ya pakai huruf kapital semua, jadi result gitu. Ini R-nya. Nah, ini bakal error. Ini kan pada kita kan nama variabelnya sama kan, result kan. Tapi itu ini yang ini huruf kapital, yang ini huruf kecil. Jadi ini bakal beda. Nah, untuk nggak error gimana? Kita samain harusnya ini. Kayak gini. Kalau sama kayak gini kan ini nggak bakal error. Jadi kayak gitu. Kemudian ada inisialisasi sebuah variabel. Ketika variabel dalam contoh di atas dideklarasikan, mereka memiliki nilai yang tidak ditentukan sampai mereka diberi nilai untuk pertama kalinya. Tetapi adalah mungkin bagi suatu variabel untuk memiliki nilai tertentu sejak saat dideklarasikan. Ini disebut inisialisasi variabel. Dalam C++ ada 3 cara menginisialisasi variabel. Mereka semua setara dan mengingatkan pada evolusi bahasa selama bertahun-tahun. Yang pertama dikenal sebagai inisialisasi mirip C karena diwarisi dari bahasa C. Terdiri dari penambahan tanda sama dengan diikuti oleh nilai variabel diinisialisasi. Jadi itu init yang contoh pertama itu persis sama kayak gini. Nah, jadi ini itu adalah inisialisasi tipe yang pertama. Jadi kita tambahkan sama dengan atau itu disebut sebagai operator penugasan kayak gitu. Kemudian yang metode kedua yaitu metode yang dikenal sebagai inisialisasi konstruktor, diperkenalkan oleh bahasa C++, mengupdate nilai awal di antara tanda kurung. Jadi kayak gini, integer x sama dengan buka kurung 0. Ini bisa kita ubah ya gini. Ini kalau kita hapus kayak gini, kemudian ini kita ganti ya. Ini kita kasih kayak gini. Coba ini. Ya, ini apakah sama aja? Kita coba running. Enggak 2 tadi ya, 5 deh ya. Kok 2? 5 ya. Kalau kita running, maka hasilnya sama aja, 4. Nah, nggak ada bedanya kan. Atau kita bisa pakai cara yang ketiga. Terakhir, metode ketiga yang dikenal sebagai inisialisasi seragam mirip dengan metode di atas tetapi menggunakan kurung kurawal. Alih-alih tanda kurung ini diperkenalkan oleh revisi standar C++ pada 2011. Jadi kita bisa mengganti tanda kurung tadi pakai tanda kurung kurawal. Kayak gini, ini kita hapus yang ini B nya kita hapus. Kemudian kita ganti ini
pakai kurung kerawat ini. Kalau kita running lagi, ini apakah berhasil? Sama aja. Tapi ini yang pakai tanda kurung itu diperkenalkan mulai dari C++ versi yang 2011, jadi kayak gitu. Jadi ketiga cara inisialisasi variabel valid dan setara dalam C++. Jadi ini sama aja. Ini kayak gini. Ini itu isinya sama aja. Jadi itu kita mau inisialisasi pakai tanda yang sama dengan gini, cara pertama, atau cara kedua yang pakai tanda kurung, atau cara yang ketiga pakai kurung kerawat, ini sama aja di C++. Nah, jadi kayak gitu. Oke, berarti sudah untuk materi kali ini. Jika teman-teman pengen ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Terus support channel ini dengan cara subscribe dan like. And see you in next video again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.